Tahun baru 2022 tinggal menghitung hari. Sebisa mungkin hindari berlibur ke luar negeri karena varian Omikron masih mengancam keselamatan diri. Protokol kesehatan harus tetap dipatuhi. Masker harus tetap dipakai untuk melindungi. Vaksinasi COVID-19 masih terus diupayakan mulai usia dini agar setiap anak negeri selalu terlindungi dari bahayanya pandemi. TNI Angkatan Laut tak henti-hentinya menggelar serbuan vaksinasi untuk terus menekan laju penyebaran pandemi serta terus membantu masyarakat yang terlilit masalah ekonomi karena dampak bencana dan pandemi. Di tengah masih adanya bayang-bayang pandemi, masyarakat Indonesia masih banyak yang terhimpit masalah ekonomi. TNI Angkatan Laut masih terus bersinergi bersama stakeholder di seluruh NKRI guna membantu anak negeri yang terdampak bencana dan lepas dari belenggu pandemi. Saat ini data kasus positif COVID-19 terkonfirmasi sebanyak. Sedangkan data vaksinasi nasional hingga hari ini sebanyak. Tercatat, sejak Rabu 23 Juni hingga hari ini, Rabu 22 Desember 2021, TNI Angkatan Laut telah melaksanakan vaksinasi kepada sebanyak dengan rincian sebagai berikut. Koarmada 1 yang berkedudukan di Kota Jakarta bersama Lantamal jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 338.815 orang. Koarmada 2 yang berkedudukan di Kota Surabaya, Jawa Timur bersama Lantamal jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 820.953 orang. Koarmada 3 yang berkedudukan di Kota Sorong, Papua Barat bersama Lantamal jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 79.103 orang. Kolin Lamil 16.803 orang. Korps Marinir 146.904 orang. Pushidrosal 25.519 orang. Kodik Latal STTAL 20.277 orang, Seskoal 23.353 orang, Akademi Angkatan Laut 25.582 orang, Puspomal 2.529 orang, Mabesal 390.270 orang, Puspenerbal 26.977 orang. Untuk memberikan kekebalan komunal kepada anak-anak usia 6 hingga 11 tahun, Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di Balai Pengobatan Jala Medika. Serbuan vaksinasi ini juga diikuti oleh murid-murid Taman Kanak-kanak Hang Tuah 16 Tegal, Mako Lantamal Tegal, Kota Tegal, Jawa Tengah. Sambut hari ulang tahun ke-51 Pangkalan TNI Angkatan Laut Yogyakarta bersinergi bersama Yayasan Mandala Meta Caritas dan Cuit Influencer Platform menggelar bakti sosial kepada para buruh gendong di Pasar Beringharjo, Ngupasan, Yogyakarta. Sebanyak 300 orang pekerja buruh gendong diberikan paket sembako untuk meringankan beban hidup mereka di masa pandemi saat ini. Menyambut hari ulang tahun KOAL ke-59 tahun 2022, sekaligus untuk memenuhi pasokan darah di masa pandemi saat ini, Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal menggelar donor darah di koridor Aula Markas Komando Lanal Kendari, Sulawesi Tenggara. Aksi kemanusiaan donor darah ini terjalin berkat sinergitas Lanal Kendari bersama PMI Kota Kendari yang menghasilkan sebanyak 39 kantong darah untuk selanjutnya diberikan kepada yang membutuhkan. Demi terciptanya kekebalan komunal di masyarakat tanpa kenal lelah, Satgas COVID-19 Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak kembali menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat maritim di Desa Pasak Piang, Kecamatan Sungai Ambawang, Kuburaya, Kalimantan Barat. Selain itu, Lantamal 12 Pontianak juga melaksanakan pelayanan vaksinasi COVID-19 di Balai Kesehatan Mako Lantamal 12 yang akan memberikan vaksinasi kepada anak usia 6 tahun hingga lansia. Di tengah situasi krisis ekonomi yang disebabkan pandemi, Pos TNI Angkatan Laut Bahaur yang merupakan salah satu unsur di bawah kendali Operasi Lanal Banjarmasin melaksanakan aksi peduli dan berbagi dengan membagikan 69 paket sembako kepada masyarakat pesisir di Desa Tanjung Perawan, Kabupaten Pulau Pisau, Kalimantan Tengah. Meskipun kasus positif COVID-19 sudah bisa dikendalikan, kita harus tetap meningkatkan kewaspadaan.
Hindari euforia dan jangan terlalu bergembira. Tetap pakai maskernya dan ikuti vaksinasi di sekitar Anda. TNI Angkatan Laut mengajak Anda untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Salam sehat dan semangat. Saya Kiva, pamit undur diri.